Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasri dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP. RJP adalah suatu untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan jantung guna kelangsungan hidup pasien. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan jantung yang bergantung melalui teknik kombinasi antara pemberian nafas buatan dan kompresi jantung luar. Indikasinya yang pertama anti nafas dan yang kedua anti jantung. Kontraindikasinya yang pertama terminal illness, yang kedua mati secara klinis lebih dari 5 menit. Dalam melakukan tindakan RJP ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada danger, yang kedua ada respon, yang ketiga ada shout for help, yang keempat ada circulation, yang kelima ada airway, dan keenam ada breathing. Yang pertama ada danger, yaitu amankan diri. Amankan diri itu kalau kita mempunyai handphone kita pakai, tapi kalau misalkan kita tidak mempunyai handphone kita bisa pakai apapun yang ada di lingkungan kita. Setelah itu kita amankan lingkungan. Kita amankan lingkungan itu agar si pasiennya itu tidak dikerumuni oleh keluarga lain. Habis itu baru kita amankan si pasiennya. Kita bawa si pasiennya, kita amankan si pasien ke tempat yang aman dan tempat itu datar. Kita respon, kita tepuk bahu si pasien. Pak, kalau misalkan dia masih tidak ada respon, baru kita tekan di bagian sternumnya untuk memberikan rangsangan diri kepada pasien. 3 ada shout for help. Kita minta bantuan orang lain untuk menelpon pihak rumah sakit. Pak, tolong telepon pihak rumah sakit bahwa ada pasien di jalan Lungkot. Keempat ada circulation. Kita cek nadi dan napas secara bersamaan. Cek nadi itu di nadi karotis. Jika nadi tidak teraba, kita lakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jika nadi teraba tapi nafasnya tidak ada, beri 1 ventilasi tiap 6 detik atau 10 kali per menit. Selanjutnya ada airway atau bersihin jalan napas. Di sini ada 3 cara. Yang pertama head tail, ditekan dahinya. Chin lip, ditarik dagunya, kemudian dilihat ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan dibersihkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada jaw thrust. Kita berada di atas kepala pasien. Jaw thrust ini dilakukan kepada pasien yang mempunyai trauma servikal. Yang keenam ada breathing. Breathing itu bisa melalui mouth to mouth, bisa pakai ambudek dari hidung ke mulut. Untuk mengecekkan sirkulasi, nadinya tidak teraba dan nafasnya juga tidak ada, berarti kita lakukan 30 kompresi sama 2 ventilasi. Terus tangan yang paling dominan itu di atas. Kita lakukan sebanyak 30 dan setelah itu kita berikan pernafasan melalui mulut. Setelah itu kita berikan nafas melalui mouth to mouth. Kita pegang si hidung pasien. Di situ kita buka bagian ininya, tarik si dagunya, baru tarik nafas. Sebanyak 2 kali. Kita lakukan pengecekan kembali di nadi karotis sama pernafasannya. Lakukan pengecekan kembali, ternyata nadi masih belum juga teraba, sama nafasnya belum ada. Maka kita lakukan 5 siklus kembali.
Setelah dilakukan kompresi 5 siklus, nafas pasien sudah kembali. Maka selanjutnya melakukan posisi miring mantap. Cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.